Shalom. Renungan kali ini berjudul Tanah Perjanjian, bagian 9, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sudah mempelajari 4 kebenaran yang secara absolut membentuk kehidupan Kristen kita. Kita sekarang akan mengilustrasi kebenaran-kebenaran ini dari Perjanjian Lama. Kita akan mulai dari kitab Yosua, di mana kita menemukan ilustrasi sangat jelas. Mari kita sebelumnya melihat latar belakangnya. Di bawah Perjanjian Lama, warisan yang Allah bawa umatnya masuk adalah tanah perjanjian fisikal, tanah Kanaan. Di bawah Perjanjian Baru, warisan yang Allah pimpin umatnya masuk adalah tanah janji-janji. Semua prinsip-prinsip yang berlaku di bawah Perjanjian Lama berlaku sama di bawah yang baru. Dalam Perjanjian Lama, pemimpin yang membawa umat Allah ke dalam tanah perjanjian bernama Yosua. Dalam Perjanjian Baru, pemimpin yang membawa umatnya ke dalam tanah janji-janji bernama Yesus. Dalam Ibrani, Yesus dan Yosua adalah kata yang sama. Ada 2 kitab dalam Perjanjian Lama yang berurusan secara spesifik dengan masuk ke dalam warisan umat Allah. Pertama, kitab Ulangan yang meletakkan dasar prinsip-prinsip untuk masuk ke dalam dan tinggal dalam warisan kita. Lalu, kitab Yosua yang menggambarkan pengalaman anak-anak Israel sementara mereka mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dan masuk ke dalam warisan mereka. Jika kita membaca Ulangan dan Yosua dengan pengertian itu, kita akan menemukan bahwa kitab-kitab ini memberikan banyak keterangan atas pengalaman kita, sementara kita masuk ke dalam dan tinggal dalam warisan kita dalam Kristus. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua 1 ayat 1 dan 2. Kadang-kadang harus ada kematian sebelum kehidupan baru bisa datang. Kadang-kadang satu orde harus diakhiri sebelum orde baru bisa berkembang. Musa, pemimpin yang ditunjuk Allah untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Namun Allah sudah mengatakan pada Musa sangat jelas bahwa ia bukan orang yang membawa umat Allah ke dalam warisan mereka di tanah yang baru. Lihat Bilangan 20 ayat 7-12. Musa harus mati sebelum umat Allah bisa masuk. Ada situasi paralel dalam gereja hari ini. Ada kematian dalam kekristenan, dan apa yang mati adalah gereja institusional. Kita tidak mengatakan gereja baptis sudah mati, atau gereja Pentakosta, atau gereja Katolik. Kita mengatakan gereja institusional mati. Kemungkinan kita menangisi atasnya cukup lama. Seperti kita lihat, gereja institusional seperti Musa tidak bisa membawa kita, umat Allah, ke dalam warisan yang Allah sudah tunjuk untuk kita dalam generasi ini. Kita perlu punya kepemimpinan baru, pola baru, cara baru untuk maju. Kita percaya Allah memimpin kita ke dalam pola baru ini dalam zaman modern masa kini. Israel diizinkan 30 hari untuk berkabung atas Musa. Allah ahli ilmu jiwa. Ia tahu bahwa kejadian-kejadian traumatis mengejutkan orang-orang dan dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan. Lalu, setelah 30 hari, ia berkata kepada Yosua, "Sudah waktunya berhenti berkabung dan mulai bergerak." Musa sudah mati.
itu bukan akhir dari dunia. Sebetulnya akhir dari satu fase dan awal dari fase baru. Mari lihat sekarang prinsip-prinsip yang diungkapkan sementara Yosua diamanatkan untuk memimpin umat Allah ke dalam warisan mereka. Tuhan berkata, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Yosua 1 ayat 2 dan 3. Kita perlu menunjukkan dua tense, kuberikan, yang digunakan oleh Tuhan dalam nas di atas. Dalam ayat 2, ia berkata, negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Present tense. Ia memberikan tanah sementara ia berbicara. Namun di ayat 3 menjadi present perfect tense, yang menandakan sesuatu yang sudah terjadi atau dicapai. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Mulai sejak itu, seluruh tanah secara legal milik orang-orang Israel, namun mereka masih harus mengambilnya. Dan mereka melakukan ini dengan menginjak dengan telapak kaki mereka setiap bagian menjadi milik mereka secara pengalaman. Kita perlu menyadari bahwa ada perbedaan besar antara kepemilikan legal dan kepemilikan pengalaman. Kita mungkin sudah mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini dari orang-orang Kristen lain. Saya tidak perlu pengalaman apapun di luar keselamatan. Saya tidak butuh berkat kedua apapun. Saya tidak butuh baptisan dalam Roh Kudus. Saya mendapatkannya semua ketika saya diselamatkan. Jawabannya adalah iya, secara legal, namun bukan secara pengalaman. Jika Yosua dan anak-anak Israel kelompok fundamentalis, mereka akan berjejer di tepi sungai Yordan dengan lengan mereka terlipat dan berkata, "Kita sudah mendapatkannya semua." Dengan cara yang sama, jika mereka Pentakosta, mereka sudah menyeberangi, berjejer di tepi barat dan berkata, "Kita sudah mendapatkannya semua." Terlepas bagian mana dari sungai Yordan mereka berjejer, orang-orang Kanaan akan mentertawakan mereka karena mereka tahu siapa yang memiliki tanah secara pengalaman. Lagi, kita perlu menyadari perbedaan antara warisan legal dan pengalaman kepemilikan. Israel sudah menerima seluruh tanah perjanjian secara legal dari Yosua 1 ayat 3 sejak itu. Secara legal, milik mereka selamanya, namun tidak secara pengalaman. Perbedaan ini antara legal dan pengalaman kepemilikan sangat signifikan untuk kita juga dalam kehidupan Kristen. Warisan kita adalah tanah janji-janji. Semua janji-janji sudah milik kita dalam Kristus. Lihat 2 Korintus 1 ayat 20. Meski demikian, kita harus menginjakkan kaki kita di atasnya untuk memilikinya secara pengalaman. Setiap langkah yang anak-anak Israel lakukan ke dalam warisan mereka di bawah perjanjian lama digugat dan diperebutkan oleh musuh-musuh mereka. Demikian pula, setiap langkah yang kita lakukan ke dalam warisan kita dalam Kristus di bawah perjanjian baru akan digugat dan diperebutkan oleh musuh-musuh kita. Musuh-musuh di bawah perjanjian lama adalah suku Feris, bangsa Het, orang Hewi, orang Yebus, orang Kanaan, orang Amori, dan banyak yang lain yang akan menggugat dan memperebutkan kemajuan kita di bawah perjanjian baru. Semua adalah kekuatan-kekuatan Satan, termasuk roh-roh jahat dan setan-setan. Kita harus memiliki tekad
Lihat Yesaya 50 ayat 7. Dan bergerak masuk ke dalam tanah janji-janji dengan mengatakan, Tuhan sudah memberi saya tanah ini, dan saya menginjak kaki saya di sini. Satan, kau keluar. Sadari bahwa Satan bergerak hanya ketika ia dikonfrontasi dengan iman dan tekad. Jika kita mencoba mengkonfrontasinya tanpa atribut-atribut itu, ia akan terus berpegang pada warisan kita. Meski kita mungkin memilikinya secara legal, kita tidak akan menikmatinya dalam pengalaman. Itu prinsip-prinsip dasar sangat penting. Sekarang, kita akan mulai mengaplikasikan prinsip-prinsip ini pada kebenaran-kebenaran kekudusan. Mari review apa yang kita sudah belajar dari kitab Ibrani yang mengatakan bahwa Allah menghajar atau mendisiplin kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Ingat, Petrus menggunakan frasa, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Penulis kitab Ibrani berbicara tentang kita mengambil bagian dari satu aspek khusus kodrat ilahi, kekudusan Allah. Namun ini sama untuk semua aspek dari kodrat ilahi. Prinsip-prinsip persediaan yang sekarang kita ungkapkan sehubungan dengan kekudusan sebenarnya berlaku dalam banyak area-area lain dari kehidupan Kristen dengan sedikit modifikasi. Sebagai contoh, hampir semua prinsip-prinsip yang sama berlaku untuk kesembuhan. Bagaimana bisa kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Ada persediaan Allah untuk kekudusan. Ada 7 bagian agar bisa mendapat pengertian paling jelas dari setiap aspek. Dalam perjanjian baru, ada 7 persediaan Allah yang kita perlu untuk mengambil bagian dalam warisan kekudusan kita. Pertama, Yesus Kristus. Kedua, salib, tempat Yesus dikorbankan. Ketiga, Roh Kudus. Keempat, darah Yesus. Kelima, firman Allah. Keenam, iman kita. Ketujuh, perbuatan-perbuatan kita. Tindakan-tindakan di mana kita mengekspresi iman kita. Amin.